Selamat siang, Dek. Sebelumnya perkenalkan, aku Farah sebagai mahasiswa gizi yang akan melakukan konseling pada hari ini. Mungkin sebelumnya boleh tahu dengan Adek siapa, umurnya berapa? Oke Kak, sebelumnya perkenalkan nama aku Selvita Cahyaningtya. Saat ini aku umur 18 tahun. Oke, dengan panggilannya? Panggilan aku Vivi. Oke, dengan berarti Adek Vivi usia 18 tahun ya. Oke. Jadi hari ini tuh kita mau konseling gizi. Mungkin tentang masalah kamu sejauh ini kayak gimana? Kamu ada masalah yang kamu hadapin gitu nggak? Boleh diceritain? Kalau untuk mungkin kebiasaan aku saat ini tuh aku jarang sarapan Kak, karena aku sendiri kan tiap hari kelas pagi, jadi kayak jarang sarapan yang kayak makan nasi dan lauk-lauknya, tapi lebih sering kayak mengonsumsi seperti wafer, makan makanan manis gitu Kak. Oh. Terus juga aku jarang olahraga sih, karena emang tugasnya banyak banget dan itu aku kerjainnya sampai malam, jadi kayak nggak sempat aja buat olahraga. Berarti lebih ke sering skip sarapan gitu ya, karena kuliahnya pagi terus nggak sempet, terus juga karena banyak tugas jadinya nggak sempet buat aktivitas fisik dan olahraga gitu. Iya benar. Kalau boleh tahu kayak akhir-akhir ini kamu makannya apa? Kayak kemarin gitu? Oh, kalau untuk kemarin dan biasanya aku lebih sering makanan yang kayak sosis sama nugget gitu Kak, soalnya kan praktis Oh, gitu. Dan juga makanan mungkin kayak gorengan, karena juga harganya murah dan cukup mudah oh. aku temui di sekitar kosku gitu. Kalau misalnya makan pagi, siang, malamnya tuh apa? Makan siang sama malamnya tuh apa biasanya? Kalau makan siang sama malam itu aku biasanya beli sih Kak, kayak nasi goreng gitu. Oh, makan malamnya juga beli gitu ya Iya, berarti ya. beli. Berarti emang jarang masak, terus biasanya emang ya udah beli langsung di luar biar praktis gitu Iya berarti ya. benar Oh, banget, soalnya oke, oke. nggak sempat waktunya sih Oh Kak buat iya. masak. Oke, oke, oke. Terus kalau misalnya olahraga tuh jarang tuh kayak berapa kali biasanya? Kalau sebulan mungkin atau seminggu tuh berapa kali? Kalau mungkin aku bener-bener jarang banget sih Kak, kadang cuma sebulan tuh sempetnya 2 kali, itu pun kalau misalnya ada tanggal merah itu aku baru sempat untuk Oh olahraga, kalau iya. nggak itu bahkan sebulan bisa nggak olahraga sama sekali. Itu biasanya ngapain tuh kalau olahraga 2 hari itu tuh? Kalau sempat olahraga biasanya ngapain? Aku biasanya diajak teman-temanku ke Koanil buat lari-lari sih Kak. Oh, lari-lari gitu aja ya berarti ya sama teman-teman ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang kamu tuh biasanya jarang sarapan, terus juga aktivitas fisik juga olahraga tuh jarang sama makan manis ya berarti. Iya. Nah, itu kamu kayak kira-kira alasan jarang sarapan tuh kenapa? Karena sibuk tadi itu ya? Iya, untuk karena sibuk juga, terus nggak sempat beli Kak. Kadang kan aku kelasnya biasanya tiap hari jam 7. Nah, Oh iya. kalau warteg di dekatku itu jam 6 kurang itu masih pada belum buka. Jadi otomatis aku kayak ya udah nggak usah beli sekalian, nanti aku rangkap sama makan siang gitu. Iya wajar sih kalau kayak gitu, soalnya juga pasti kan nggak sempet ya buru-buru ke kampus gitu. Wajar sih, banyak juga kayaknya kayak gitu. Terus kalau olahraga juga kamu karena alasannya berarti karena sibuk ya, nggak sempet tuh sama tugas-tugasnya gitu. Iya banyak sih, soalnya aku denger-denger juga emang kalau kuliah tuh, kalau anak-anak kuliah tuh pada sibuk tugas jadinya olahraga tuh nggak sempet. Jadi banyak yang kayak gitu tuh, banyak yang ngalamin gitu. Untuk makanan manis kamu alasannya karena apa tuh? Karena kalau menurut aku suka konsumsi makanan manis tuh bisa naikin mood aku Kak. Apalagi kalau misalnya stres karena tugas. Nah, kenapa kalau makan makanan manis tuh aku bisa moodku langsung agak lumayan baik gitu. Oh gitu. Tapi itu udah emang kebiasaan dari lama berarti, bukan Iya, pas baru-baru ini aja. udah dari dulu sih Kak, kalau misalnya kayak aku lagi bad mood, apa sedih gitu, aku langsung kayak beli makan manis, kayak misalnya es krim, terus brownies atau yang apa yang kiranya manis gitu. Kalau dari kamu ada kayak ngerasain dampak gitu nggak dari kebiasaan kamu gini? Mungkin kamu jadi gampang capek atau gimana gitu, ada ngerasa yang gimana gitu nggak? Kalau menurut aku sendiri, mungkin karena aku jarang sarapan ya Kak, jadi kayak tiap kelas pagi tuh aku ngerasa cepet ngantuk gitu kalau Oh, dengerin dosen. Terus juga mungkin kalau jarang olahraga itu tiap aku ngelakuin aktivitas berat, misalnya kayak jalan jauh dikit gitu udah kayak kecapean sendiri gitu. Gitu. Berarti ada kamu ngerasa juga dari kamunya juga capek gitu ya dan juga ngantuk gitu kalau di kelas. Oh, iya. Wajar sih emang itu juga emang dampak dari nggak sarapan dan juga kurangnya aktivitas tuh bisa bikin
dampak itu terjadi ke tubuh kita gitu. Terus kalau misalnya nih kamu bisa pengen ada rencana buat berubah nggak gitu ke depannya? Kalau rencana sih aku tiap hari kayak pengen berubah terus sih Kak, kayak pengen nyempetin seminggu itu setidaknya 5 kali atau 3 kali deh olahraga, kayak misalnya workout dikit-dikit di kos. Tapi cuma bener-bener apalagi mendekati UAS gini ya Kak, itu banyak banget tugas yang di akhir, jadi kayak bener-bener gak sempet gitu. Tapi kalau misalnya kayak dalam seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan gitu, kira-kira kamu bisa nggak kayak berubah gitu, atau kira-kira menurut kamu masih berat deh? Kalau menurut aku dari berapa list tugas yang masih ada itu kayak cukup berat sih Kak, karena benar-benar sebanyak itu. Tapi mungkin kalau seminggu 1 kali itu masih bisa, tapi kalau yang sampai rencana aku yang 3 sampai 5 kali itu masih belum bisa. Berarti kalau untuk olahraganya masih bisa untuk seminggu sekali gitu ya. Tapi kalau untuk yang kebiasaan sarapan gitu bisa nggak kira-kira? Kayak dari kamunya mungkin sanggupnya segimana untuk sarapan itu? Kalau untuk sarapan mungkin nih kalau jadwalnya agak lebih siang itu mungkin aku masih bisa Iya mengupayakan sih. gitu. Tapi kalau tetap jam segitu mungkin aku sarapannya juga sama tetap kayak tadi makanan manis atau roti aja sih Kak, untuk mengganjal perut. Nah, kalau dari kamu mungkin untuk perubahan itu kira-kira dari 1 sampai 10, menurut kamu seberapa siap sih buat melakukan perubahan itu? Apakah masih 5 atau masih udah kira-kira bisa di 8 gitu? Kalau untuk rencana aja itu aku udah siap sekitar 7 sampai 8 Kak. Tapi kalau untuk melakukannya itu mungkin masih di range 5 sampai 6. Gitu. Berarti dan kamu merasa di 5 sampai 6 itu juga karena masih banyak kesibukan dan tugas-tugas ya gitu. Kalau menurut kamu apa yang bisa bikin, kan tadi 5 sampai 6 ya? Itu kira-kira apa yang bisa bikin range itu makin tinggi gitu? Kayak bisa di angka 8 atau 9 tuh kira-kira harus ada apa gitu? Kalau menurut aku harus ada motivasi dari diri sendiri sih Kak. Misalnya kan aku bilang tadi nggak sempet masak di tiap pagi. Mungkin aku bisa masak itu dari semalam, jadi kayak masak nasi dari semalam, terus paginya tinggal beli lauk atau gimana gitu. Terus kalau untuk olahraganya sendiri itu sebenarnya pintar-pintar manage waktu aja sih. Tapi mungkin dari aku sekarang karena kepadatan kesibukan aku saat ini masih belum bisa benar-benar ngatur waktu aku. Berarti ya kalau mau meningkatkan angka itu tadi kamu lebih ke harus dari motivasi diri sendiri ya buat ningkatin itu ya. Kira-kira kalau menurut kamu gimana sih biar kamu bisa termotivasi itu karena apa? Mungkin apakah dari teman-teman ataukah dari support yang lain atau kayak gimana menurut kamu? Mungkin motivasi aku itu biasanya kayak lihat konten gitu Kak. Kan biasanya dari konten kalau itu. anak umur kayak kita itu lebih terpengaruh sama influencer apa gimana, terus kayak kita pengen dapet body goals atau udah mulai melek sama kesehatan diri. Nah itu kalau aku ngelihat tren-tren kayak gitu tuh kayak lebih termotivasi aja sih Kak. Oke gitu. Oke, berarti kalau misalnya aku bisa simpulin dari awal, berarti kamu itu permasalahannya lebih ke jarang sarapan sama jarang olahraga dan konsumsi minuman manis gitu ya. Ke makanan manis. Nah, kalau masalah jarang sarapannya itu berarti karena kuliahnya sering pagi, terus nggak sempet, terus kalau mau beli pun tempat makan masih pada tutup gitu. Terus untuk olahraga juga alasannya karena sibuk, banyak tugas, jadinya juga nggak sempet, jadi cuma bisa 2 atau 3 kali gitu selama sebulan gitu ya. Nah, terus untuk mungkin untuk kesepakatan kedepannya, mungkin kalau misalnya berdasarkan diskusi kita tadi, kira-kira selama seminggu atau 2 minggu ke depan kamu bisa nggak kalau sesuai yang kamu bilang tadi kayak melakukan olahraga seminggu sekali atau enggak, dan juga yang sarapan tadi bisa biasakan untuk membeli dari hari sebelumnya, terus nanti paginya tinggal dipanasin biar bisa sarapan tiap pagi gitu. Kira-kira dari kamu bisa nggak untuk melakukan itu? Aku nggak janji sepenuhnya, tapi mungkin range-nya bisa sampai 8 sih Kak, karena melihat minggu ke depan itu kayak tugas aku udah mulai berkurang, jadi kayaknya aku bisa sempetin buat ngelakuin apa yang tadi kita diskusikan itu. Oke, berarti dari kamu juga
insya Allah bisa ya untuk melakukan itu. Mungkin dari saran aku itu sih bisa olahraga bisa dimulai dari seminggu sekali dulu nggak apa-apa. Terus juga untuk sarapannya bisa disiapin dari malam sebelumnya, terus pagi tinggal dipanasin, tinggal dibawa bekal langsung ke kampus gitu biar bisa langsung dimakan dan simpel gitu. Terus dari kamu juga mungkin sudah bisa sekiranya bisa dari sejauh ini ada hal yang kurang jelas atau yang ingin kamu tanyain nggak? Menurut kakak, kalau gimana sih cara mengatasi atau menu yang bisa kakak saranin buat aku yang biar kalau buat bekal itu simple gitu kak, dan kiranya memenuhi pedoman isi piringku ya. Iya. Gimana sih kak? Kalau untuk sarapan tuh yang simple mungkin kan kamu bisa masak dari sebelumnya. Jadi kan kalau nasi itu kan masuk di rice cooker yang dikukus itu kan bisa semalaman. Terus untuk lauknya itu mungkin lebih ke banyakin proteinnya aja. Jadi bisa makan telur sama mungkin bisa tahu ya biar atau tempe mungkin kalau kamu suka yang disemur gitu kan enak ya. Telur terus sama sayurnya juga bisa dibanyakin, sayur yang simpel bisa kayak tumis sawi, wortel atau capcay gitu. Nah itu kan nanti bisa dipanasin semalaman di rice cooker semuanya, terus besoknya bisa langsung dimasukin ke bekal gitu. Jadi itu kan udah lengkap juga dari proteinnya, sayurnya, terus sama dari karbonnya dari nasinya itu. Oh gitu. Terus juga aku mau nanya satu lagi kak. Kan kalau sekarang tuh lagi trennya yang kayak makanan rebus-rebusan, kayak singkong rebus, terus kentang rebus. Nah menurut kakak tuh buat aku atau aku yang biasanya kuliah pagi terus pulangnya sore-sore itu lebih baik kalau sarapan konsumsinya tuh makanan yang kayak rebus-rebusan kayak singkong itu, apa lebih baik nasi aja gitu. Sebenarnya kalau gitu tuh kalau singkong itu kan sebenarnya kan dia juga karbo ya sama kayak nasi, cuman singkong itu lebih ke karbohidrat kompleks. Jadi dia tuh bikin kenyangnya tuh berasa lebih lama gitu. Emang lebih bagus sih sebenarnya singkong, cuman mungkin karena di Indonesia tuh jarang ya orang sarapan, jadi mungkin kayak kurang terbiasa gitu di beberapa orang. Tapi kalau misal dari kamunya bisa untuk makan singkong tuh nggak apa-apa, tapi jangan cuman singkongnya aja, tetap harus ada protein dan juga sayurnya itu. Oh gitu. Oke baik kan, makasih ya udah jawab pertanyaan. Mungkin juga sama tadi itu tentang sarapan kamu ini bisa dilihat, bisa dibiasakan sarapan yang benar itu untuk mengandung karbohidrat kompleks seperti yang disebutkan tadi, bisa dari kentang atau karbo biasa seperti nasi. Terus juga proteinnya bisa daging, ayam, ikan, telur. Terus ada pakai seratnya dari sayur dan juga mungkin buah juga kalau kamu bisa dan ada di kos gitu. Terus untuk makanannya bisa batasin makanan yang tinggi gula dan garam yang berlebihan. Terus juga ini juga ada dampak-dampaknya untuk beberapa manfaat sarapan, bisa menurunkan resiko berat badan, terus juga menurunkan rasa lapar, terus juga bisa gula darahnya tuh bisa lebih rendah gitu daripada yang jarang sarapan gitu. Gitu. Mungkin ada lagi nggak yang pengen kamu tanyain? Mungkin cukup itu aja sih kak yang pengen tanya. Oke, terima kasih banyak ya untuk konseling hari ini. Mungkin kalau nanti berdasarkan rencana kita tadi ada yang kamu kurang paham atau nanti mau ditanyakan, nanti bisa kita lihat di pertemuan selanjutnya apakah ada perkembangan atau bagaimana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga kak.